Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bardi Channel dimanapun Anda berada. Dalam kesempatan ini saya bersama seorang narasumber, Ketua PDI Perjuangan Kabupaten Lahat, Bapak Sahmarudin, yang lebih dikenal dengan Eeng Botak. Ya benar? Siap, benar. Dan soal ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, Pak. Oke. Nah, pertama, apa motivasi Bapak? Ini dia. Motivasi Bapak menjadi Ketua PDIP Perjuangan Kabupaten Lahat. Silakan. Terkait masalah motivasi politik, khusus yang diamanahkan kepada saya sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lahat. Pertama, saya syukur alhamdulillah dipilih oleh Ibu Ketua Umum Megawati untuk menjadi Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lahat. Sesuai dengan naluri partai PDI Perjuangan, setiap kader partai, apalagi di level Ketua DPC PDI Perjuangan, itu sudah tahu sejatinya motivasi politik di daerah masing-masing terkait masalah ini nanti perebutan kekuasaan baik di pemilu legislatif maupun di pemilu kada. PDI Perjuangan wajib memenangkan dalam setiap kontestasi pemilu itu, baik itu pemilu legislatif maupun pemilu kada. Untuk apa saya ditunjuk dan diamanahi menjadi Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten kalau tidak mempunyai motivasi setinggi itu? Jadi motivasi saya sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten tidak lain dan tidak bukan adalah untuk meraih kemenangan di dalam setiap pesta demokrasi. Sekali lagi, baik itu pesta demokrasi legislatif maupun di pemilu kada, entah itu gubernur maupun bupati. Oke. Selanjutnya, Pak, sepertinya PDIP seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa ada suatu kewajiban khusus bagi pimpinan PDIP di daerah untuk wajib maju di ajang pileg maupun pilkada. Nah, sekarang ini bagaimana untuk Kabupaten Lahat sendiri? Apakah Pak Eeng sudah ada isyarat dari pusat untuk diperintahkan maju di pilkada 2024? Biasanya tradisi PDI Perjuangan itu setiap kader harus punya nyali, harus punya jiwa taruh di dalam kontestasi politik, utamanya Ketua DPC PDI Perjuangan. Ini sesuai dengan amanah itu. Untuk apa kita terjun ke dunia politik kalau tidak punya nyali di dalam pertarungan politik? Artinya apa? Insya Allah, mohon doa, nanti rekomnya akan turun kepada Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lahat. Dalam hal ini Bapak Sahmarudin alias Eeng Botak. Ya, kira-kira gitu. Dan mohon doanya aja nanti. Yang jelas saat ini saya sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan wajib menjalankan instruksi partai, artinya terkait ini Rakercap, Musancap dan yang lain-lainnya. Jadi kalau saya dinilai baik oleh partai, insya Allah saya siap mengemban amanah partai itu. Terkait kalah atau menang bukan soal. Masalah kalah atau menang itu bukan urusan kita. Namun yang jelas demi menjaga harkat dan martabat partai, wajib setiap kader partai untuk ikut dan memenangkan pesta demokrasi, baik itu di legislatif maupun di pemilu kada. Pak, kalau PDIP itu ada suatu kewajiban kalau menurut saya, bukan lagi keharusan untuk maju di ajang pilkada, bagaimana strategi yang sudah diatur oleh PDIP Perjuangan Kabupaten Lahat saat ini yang sudah mulai digerakkan mesin-mesin politiknya?
sesuai dengan peraturan partai. Setiap DPC wajib melaksanakan konsolidasi partai secara menyeluruh di wilayahnya masing-masing. Artinya apa? Inilah bagian daripada strategi pemenangan partai untuk menghadapi pesta demokrasi. Saya katakan contoh kemarin rapat kerja cabang. Ini adalah pelantikan camat-camat dari partai. Kalau camatnya sudah ada, dia tinggal memonitor bagaimana kerja kades Camatnya PDIP ya. kades partai. Ya, ya. Nah, di PDIP. Kan inilah PDI menang kalau akar rumput itu sudah berjalan sebagaimana mestinya. Lahat sudah dikenal 367 desa kurang lebih. Inilah petugas-petugas partai yang ada di tingkat akar rumput yang harus saya konsolidasikan secara penuh supaya apa? Untuk meraih kemenangan di dalam pesta demokrasi. Luar biasa. Jadi andai kata peleg ataupun pilkada dilaksanakan besok pagi, artinya PDIP sudah siap. Yang jelas Ya. secara struktural PDI Kabupaten Lahat pengurus di tingkat ranting saja itu sudah berjumlah 3.309. Belum anak ranting se-Kabupaten Lahat, ditambah dengan pengurus PAC, pengurus anak cabang di level kecamatan, belum ditambah kader-kader serta simpatisan dari masyarakat. Saya yakin dengan bermodalkan infrastruktur partai, ya, susunan kepengurusan partai yang sampai ke tingkat anak ranting, PDI siap untuk memenangkan pemilu kada ataupun pemilu legislatif. Pak, peleg itu diselenggarakan April 2024. Ya kan setelah masa jabatan DPR berakhir ya, menjelang berakhir. Pilkada itu dilaksanakan November 2024. Ini sumbernya jelas Pak dari KPU ya. Ya. Nah, artinya untuk perahu di pilkada kan adalah hasil pemilu 2024. Bagaimana PDIP? Itu sudah menjadi atensi khusus saya. Kenapa? Beban saya sebagai ketua partai, ketua DPC PDI Perjuangan, saya langkah awal adalah untuk memenangkan pemilu legislatif. Langkah awal. Minimal itu Berapa kursi? 8 kursi. Artinya apa? Kalau 8 kursi, tiket untuk maju ke pilkada Kabupaten Lahat PDI sudah cukup secara administrasi menurut undang-undang. Ya. Tidak perlu lagi ada istilahnya sungkem perahu lain. Ya. Inilah target saya. Beban terberat ada di pemilu legislatif. Kembalikan predikat PDI sebagai partai pemenang pemilu legislatif di kabupaten. Prediksi sampai 8 kursi? Insya Allah Kekuatan dengan akar rumput, kekuatan akar rumput, ya, infrastruktur yang memadai ini, insya Allah PDI siap menang di dalam pemilu legislatif. Menang pemilu legislatif, di PDIP langsung menggelondong ke pilkada 2024. Insya Allah PDI menang di pemilu legislatif 2024. Saya sebagai ketua partai akan menginstruksikan kepada calon anggota legislatif yang dari PDI Perjuangan ini untuk kembali bergerak tengah masyarakat memenangkan pilkada 2024. Pertanyaan terakhir, Pak EN maju lagi tidak di pileg 2024? Saya sebagai ketua partai sangat memahami dengan para sahwat kader-kader partai. Ya. Saya insya Allah tidak akan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Fokus saya hanya satu, untuk memenangkan pemilu legislatif. Saya akan mendorong semua kader partai yang ada di Kabupaten Lahat untuk menjadi anggota legislatif. Bijaksana sekali Pak. Artinya apa? Kesempatan. Artinya apa? Saya memahami banyak sekali kader-kader partai yang ingin duduk di legislatif. Saya memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada kader partai, baik itu ranting, PAC maupun DPC. Namun ingat, tujuan kita tidak hanya sampai kepada kemenangan pemilu legislatif, tapi akan terus berjuang
sampai ke pemenangan di pilkada. Bardi Channel mitra PDIP kan Pak. Oke, siap. Cukup Pak. Demikian saudara wawancara eksklusif kami dengan Bapak Samarudin atau lebih dikenal dengan Eeng Botak pada pagi hari ini yang telah membahas tentang langkah-langkah PDIP ke depan. Kita berjumpa lagi pada konten-konten menarik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.